Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rejeki yang barokah, sehat yang barokah, ilmu yang barokah, dan panjang umur yang barokah. Dalam episode tanya jawab ini, beberapa santri Mahadali Pesantren Al-Anwar 1, ada santri yang mempertanyakan tentang apa korelasi antara keterangan Ta'limul Muta'alim dan Ihya Ulumuddin yang berbeda hasil dari waro dalam makanan. Ada juga yang mempertanyakan tentang bagaimana mengaktualisasi waro dalam kondisi sekarang, jika yang halal murni adalah air hujan yang menetes langsung ke mulut orang. Lantas, bagaimana Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menjawab dan menjelaskan realitas dari aktualisasi waro di zaman modern ini? Bagaimana pula Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menjawab pertanyaan-pertanyaan santri Mahadali Al-Anwar 1 lainnya? Mari kita simak saja jawaban Gus Qoyum dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Yai, nama kula Muhammad Nuruddin. Tapi boten usah dirumuskan hadisnya layaknya Ibnu Arabi dan Imam Qushairi. Kula perwakilan dari Ma'had Ali Iqna'ut Thalibin Sanah Ula. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah Ma'had Ali Iqna'ut Thalibin sesuai prodi yang kita ambil adalah program studi Tarekat Tasawuf Sunni Amaliyah dan tentunya juga I'tiqadiyah, yang mana goal yang ingin dicapai dalam Ma'had Ali Iqna'ut Thalibin tentunya adalah menjadi hamba-hamba yang tidak hanya udul tapi juga solehin, tapi juga muttaqin, lebih-lebih bisa mencapai derajat as-siddiqin, layaknya yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang ingin kami tanyakan sesuai dengan tema adalah terkait wirai yang dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari hadis dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan juga yang lain-lain. Tentunya kalau kita lihat di masa sekarang, kita tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya tarkus syubhah. Setahu saya selama mondok, satu-satunya yang tidak syubhat adalah ketika kita ada air hujan, kita menadah, kita minum air hujan tersebut. Itu pun sandalnya kalau gak kesopan. Itu satu-satunya tarkus syubhat. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana aktualisasi supaya kita secara umumnya dan santri Ma'had Ali secara khusus bisa mengaktualisasikan nilai-nilai wirai, yang mana nanti goalnya bisa mencapai hamba yang kata Ihya bisa menjadi bukan hanya al-udul tapi juga as-solihin, muttaqin, lebih-lebih as-siddiqin. Memandang zaman sekarang, kita tidak bisa lepas dari yang namanya as-syubhat. Meskipun dalam Ihya juga disebutkan, kita juga tidak diwajibkan tarku syubhat, tapi itu penting untuk nilai-nilai tasawuf sunni amaliyah kita. Ya. Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ma'adali Kiai Haji Imam Khalil Pondok Mis. Cuma tadi nggak disebutkan oleh panitia. Mboten napa-napa. Ngapunten Yai nderek tanglet. Kami cuma menanyakan ibarat karena ada yang tadi penjelasan panjenengan diambil dari kitab Ihya. Cuma kami bawanya Mukhtasar Ihya mawon. Dari tadi yang masalah
ada Soid yang di situ diceritakan hadis Nabi yang beliau ngendikan kepada Ibnu Hatim. Kemudian di situ disimpulkan dari hadis kullama asmaita wa da'ma anmaita, di situ hadza laisa biharamin, hadza laisa biharamin if yuhtamalu anahu mata bisaktotin au bisababin akhar. Cuma yang kami ambil dari Mukhtasar Ihya ini sedikit berbeda, sama dalam masalah Romyu untuk nopo Soid, tapi redaksinya menggunakan ayakuna at-tahrim makluman thumma yaqau asyak fil muhalil. Maka dirumuskan dalam Mukhtasar Ihya-nya bukan laisa biharamin, tapi adalah fahadal haram li anal asla at-tahrim illa idamata bitariqin muayyan, karena ada waqa'a asyak fi tariqil muayyan, sehingga rumusan dari Mukhtasar adalah la yutraku al yakin bisak. Jadi mohon ditahqiq dari dua ibarat ini. Setengah malam. Yang terakhir tadi di depan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parengenalken piyambak kula nampi asma Muftil Hakim saking pakai bahasa Indonesia. Saya orang Madura nggak paham nanti. Nama saya Muftil Hakim dari Mat Ali Sanas Pondok Pesantren Al Anwar 1. Bade mau menanyakan tentang takbir dalam ihya-nya tadi. Saya baca summa syahwatu tat'u ilal fikri. Di situ kan dalam kitab-kitab Ta'lim wal Muta'alim, dalam kitab Ta'lim Muta'alim kita pernah belajar bahwasanya di situ taklil akli nanti yurisul cerdas ya. Itu memberikan kecerdasan buat orang yang menjadikan makan. Nah, terus korelasinya dengan takbir ini bagaimana? Cukup sekian. Bagaimana taklilul akal? Ya, yurisul daka di taklim. Ya. Yurisul daka. Terus korelasinya dalam takbir ihya halaman 375. Qauluhu summa syahwat tad'u ilal fikri. Gitu. Mohon pengarahannya. 375. Yang mana, Pak? Paragraf nomor 3. Iya. Dari atas maupun bawah. Istiqsarul akal itu. Sumal mubahat ta'iyatun. Oh iya. Terun. Sumal mubahat yang mana, Pak? Oh, wa aksarul mubahat da'iyatun ilal mahzurat hatta istiqsarul akal itu. Nggih. Iya. Yuhariku syahwat summa syahwat tad'u ilal fikr wal fikr tad'u ilan nazar. Oh, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kalau tidak salah karena ada yang tidak jelas pertanyaannya, mohon nanti diluruskan. Tentang aktualisasi wirai tarkus syubhat, meninggalkan subhat dalam kondisi yang sekarang ini. Jadi agama itu din itu ada dua kutub antara beragama dan ada yang dituhankan. Yang dituhankan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan din dalam arti pembalasan. Maka ad-din itu agama apabila dikerjakan dengan baik, din pula yakni pembalasan baik. Apabila dilanggar, din pula dibalas dengan keburukan.
ada pembalasan. Itu standar ta'abudinya. Untuk mengamalkan din agama, manusia diciptakan oleh Allah dengan kudrat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan Allah lemah. Tetapi meskipun manusia itu diciptakan Allah itu lemah, tetapi manusia ini diberikan standar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan langsung mengatakan saya lemah, saya tidak mampu. Tapi apabila mampu, meningkatkan pada level yang di atasnya. Wara'ul udul itu mutlak. Mampu wara'us salihin, wara'us salihin. Mampu wara'ul muttaqin, wara'ul muttaqin. Mampu wara'us siddiqin, wara'us siddiqin. Karena apa? Allah dengan sengaja menciptakan manusia dalam pengamalan itu berbeda-beda kemampuan, tetapi mizanus syar'i tetap dipakai. Mizanus syar'i dalam kewiraian, pertimbangan syariatnya. Misalnya begini, ada sesuatu, mohon maaf, ada sesuatu yang sangat subhat. Sangat subhat, kita tahu itu subhat karena itu dari orang rentenir, uang itu dari orang rentenir. Kita jangan berpikir logika begini, daripada tidak saya terima, diterima orang yang tidak baik, malah dipakai yang tidak baik. Kalau saya terima dulu, maka saya bisa bersedekah. Nah, mizanus syar'inya bagaimana? La yakbalu wa shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari sumber khianat. Kemudian uang riba disedekahkan juga tidak menghasilkan pahala. Dan kita menanggung beban moral membawa kemana-mana uang yang dari orang riba tadi. Nah, mizanus syar'inya adalah lebih baik kita tidak pakai, tidak terima. Kita tidak terima. Namanya mizanus syar'i. Ada lagi yang sama sekali sulit dihindari, syubhat itu. Jadi syubhat itu sendiri ada yang masih mudah dihindari, ada yang masih dimampui untuk dihindari, ada yang jerih payah untuk menghindari, ada yang memang sama sekali sudah sulit dihindari. Seperti bagi orang yang mengharamkan bank konvensional. Bagi orang yang mengharamkan bank konvensional, itu bagi orang yang tidak mau sulit-sulit bahsul masail, dia berpikir sederhana sudah ketemu. Karena banyak orang yang rumahnya disita oleh bank konvensional, yang hutangnya 100, bunganya 200, rumahnya senilai 250, dihargai 200, disita. Kemudian kita memanfaatkannya. Nah, dari situ secara wirai mungkin ya, bagi orang yang tidak menerima bank konvensional, saya tidak mengatakan semua begitu, tapi bagi sebagian ulama yang mungkin wirainya sangat tinggi, dia menghindari bank konvensional, maka dia berusaha. Tapi dalam kondisi tertentu dia tidak bisa menghindari, pergi haji, umrah, transfer, tidak bisa dihindari. Nah, itu kemudian masuknya fattaqullaha mastata'tum. Tapi sudah mizanus syar'i dulu, sudah ditimbang dengan syariat dulu. Jangan langsung mengatakan tidak mungkin kita bisa mengamalkan wirai tarkus syubhat.
Akhirnya kita tidak hati-hati. Mungkin masih bisa kita wirai meninggalkan yang syubhat apabila kita timbang dengan syar'i. Kita timbang dengan syar'i. Tapi tingkatnya memang berbeda-beda sesuai dengan kasus al-qalbul mu'allam. Al-qalbul mu'allam yang ditanyakan tadi sekaligus pertanyaan yang kedua tentang Adi bin Hatim, itu punya kalbul mu'allam, anjing yang terdidik. Al-kalbul mu'allam, anjing yang terdidik. Itu kalau alhamdulillah di sarang nih tidak ada anjing ya. Kalau tangki kulo tasik kata ya, tasik kata di Lasem banyak Cina, di Lasem banyak. Di belakang pondok saya itu dulu rumah Cina masih bukaan, anjing itu tiap hari masuk ke lingkungan pesantren ya. Ya banyak anjing ya. Terus B2 itu babi, itu istilahnya B2 itu masih banyak, sekarang udah berkurang. Nah, al-kalbul mu'allam, anjing mu'allam ini kalau sudah nyokot, maka as-sayd, binatang buruan, meskipun ditangkap oleh al-kalbul mu'allam, anjing yang terdidik, tapi sudah dicokot, sudah akala, Adi bin Hatim, kamu jangan makan. Tetapi Abu Sa'labah diizinkan oleh Rasulullah. Imam Ghazali memberikan ilat, memberikan alasan, karena kondisi Abu Sa'labah miskin, fakir. Dia wirainya di bawah levelnya Adi bin Hatim. Untuk Adi bin Hatim dimungkinkan menghindari tangkapan al-kalbul mu'allam yang sudah digigit karena dia cukup secara ekonomi. Tapi untuk Abu Sa'labah berat. Maka Rasulullah mengatakan kul dalam ikhya-nya itu Imam Ghazali. Nah, itu namanya mizanul syar'i, ditimbang dengan syariat. Nah, tetapi ini jangan menjadi alasan untuk kita istighfaf dengan agama, meremehkan agama, sidik-sidik darurat. Ini kan bahaya. Kenapa kamu itu darurat? Banyak sekarang ini apa-apa darurat, bahaya itu. Mohon maaf, rokok ya, maaf nih, kasus rokok nih. Rokok itu di Bughyatul Mustarsidin itu ada syekh sudah dikubur, kemudian ada orang meninggal dunia, dimakamkan di dekat kuburannya syekh ulama tadi. Ada orang mimpi bertemu dengan orang itu. Bagaimana kamu dikubur? Alhamdulillah saya dekat dengan kuburannya kiai ulama syekh. Mohon maaf saya ralat, bukan kiai, syekh, karena di Arab, mungkin di Yaman ya. Saya dikubur di dekatnya syekh, alhamdulillah dekat ulama. Tapi sayangnya satu, asapnya masih keluar dari kuburnya saya itu, kok masih keluar asap, karena sayanya itu perokok. Nah, ini di Bughyatul Mustarsidin. Nah, ini berarti kan akhirnya dia menjadi kesimpulan oleh pengarang Bughya itu menguatkan apa itu tahrimut tambak ya. Tahrimut tambak itu kalau di Bughya kan tahrimut tambak. Kemudian orang yang sudut pandangnya dari ekonomi, kalau rokok diharamkan, bagaimana itu nanti pekerja-pekerja itu? Nah, menjadi persoalan adalah satu sudut pandang langsung terjebak dalam isu darurat, satu adalah iffah, kehati-hatian, maka dia bertahan tetap rokok diharamkan bagi penganut Bughyatul Mustarsidin. Tapi sebagian ulama melihat kondisi ekonomi pasti membutuhkan. Nah, tetapi ini pernah terjadi lagi di salah satu kabupaten, saya tidak mau menyebut namanya. Saya dapat cerita dari Kiai Haji Hasyim Muzadi. Waktu saya ceramah bareng, beliau cerita ada gedung Nahdlatul Ulama, waktu itu kiai kumpul mengharamkan rokok. Nah,
ternyata di antara yang hadir itu ada pengusaha rokok, ada pengusaha rokok merek tertentu. Maka kiai itu berdiri, maka pengusaha itu berdiri, wahai kiai, kenapa kiai mengfatwakan rokok haram? Gedung NU ini yang bangun saya ini pengusaha rokok, gedung NU ini yang bangun saya. Kalau kiai mengharamkan rokok, terus rokok saya nggak laku, saya nggak bisa melanjutkan membangun gedung NU ini. Akhirnya kiai musyawarah lagi, rokok tetap haram kecuali mereknya orang ini. Nah ini kan gimana? Ini pernah terjadi, ini saya pernah terjadi. Saya tidak mau menyebutkan daerahnya, tidak mau menyebutkan daerahnya. Nah ini kan berarti apa ya? Apakah itu sudah standar mizanul syar'i atau belum? Secara seperti itu, ijtihad seperti itu, mizanul syar'inya sudah atau belum? Nah maka betul-betul ditimbang dengan mizanul syar'i ya. Itu terkait dengan apa? Wirai. Jadi wirai tarkus sebuah tetap diaktualisasikan, usahakan, jangan mengatakan kita tidak bisa. Itu adalah kita optimis mampu semua juga nggak mungkin. Kita pokoknya usahakan bisa wirai tarkus sebuah aktualisasinya ya. Sedangkan pertanyaan ketiga tadi tentang, karena ini harus kita singkat-singkat karena udah asar, tentang makanan yang dibatasi dalam dunia tasawuf adalah memperkecil mubahat. Jangan banyak makan, menggerakkan syahwat, sementara makan itu direkomendasikan oleh ahli kesehatan untuk menambah kecerdasan, bukannya kesehatan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana Sayyidina Ali, saya itu kalau menghafalkan kok mudah lupa. Kata Sayyidina Ali, alaikum bi albanil baqar. Konsumsi apa? Susu sapi. Itu Sayyidina Ali. Mengkonsumsi susu sapi. Sayyidina Ali. Nah, kemudian apa itu makanan-makanan yang direkomendasikan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis? Ada bubur talbinah untuk menguatkan jantung dan sebagainya. Nah, kemudian roti dalam Al-Quran disebut berkali-kali tentang roti dalam Al-Quran, disebut sayur mayur dalam Al-Quran, disebut dalam berbagai ayat. Nah, tetapi ada namanya hormon. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Hormon itu ada yang menyebabkan agresif, ada yang menyebabkan libido, syahwat seksual, ada yang menyebabkan libido, ada yang menyebabkan agresif, ada yang menyebabkan temperamental, pemarah. Nah, makanan-makanan seperti ini bukan berarti diharamkan. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Tidak diharamkan, tetapi dibatasi dalam konsumsinya. Itu wirai. Maka Al-Ghazali merekomendasikan makan daging 40 hari sekali, gitu ya Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, setelah kita makan usahakan baca Quran 1 juz. Kalau tidak 1 juz, yaitu surat Quraisy dan Al-Ikhlas. Itu Imam Ghazali. Itu saya alhamdulillah setelah makan, alhamdulillah kula rati rutin mboten kesupen. Setelah makan tuh menurut Imam Ghazali teng Ihya, li'ila fi Quraisyin kali Al-Ikhlas. Supaya apa? Supaya at'amahum min ju', sepanjang hidup kita di dunia tidak mengalami kelaparan, dan apa yang kita makan tidak membahayakan dalam kita. Wa amanahum min khauf, setelah kita makan kita tidak kena bahayanya ekses makan itu, baik ekses racun maupun ekses karakter sifat. Nah, ini at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu direkomendasikan Imam Ghazali, yaitu habis makan baca surat Quraisy sama surat apa? Al-Ikhlas. Itu insya Allah diberi ekonomi yang lancar.
makanannya sehat dan tidak membahayakan. Itu insya Allah itu khasiatnya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi kita bukan kemudian kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan ya. Maaf ya, itu kita sampai sampai kita besar perut kemudian, jangan ya. Itu membahayakan pada kesehatan juga. Tapi kesehatan ini Ibnu Khaldun ketika menjelaskan tentang teori tasawuf dan ilham dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, orang makan semakin banyak makan makanan hewani seperti kambing, sapi dan sebagainya, itu nanti lemak-lemaknya dasam, lemak-lemaknya syuhum itu akan menutup di otak, dan ilham itu turun untuk masuk ke basirah, ilham itu turun untuk masuk fil qalb, dalam hati, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ilham yang baik mau masuk ke hati itu tertutup oleh lemak-lemak yang ada di otak. Karena apa? Terlalu banyak makanan apa? Berlemak. Nah ini contohnya begitu. Nah berarti apa-apa dengan standar syar'i dan para ahli seperti Ibnu Khaldun. Ini dah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terakhir atau cukup? Silakan dari itu yang abu-abu, mau ke depan. Wabarakatuh. Nama kami Muhammad Zaki dari Ma'had Ali Fadlul Jamil, Pondok Pesantren Mus. Kami berulang kali ikut ngaji dengan Syekhuna Najih Maimun. Ketika itu beliau menjelaskan banyak sekali tasawuf ini karena disisipi oleh filsafat akhirnya menjadi kacau. Jadi itu kami juga pernah baca dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Habib Abu Bakar Al-Adni yang namanya Nafkhur Ruh fi Jasadil Tasawuf Al-Madhuh. Beliau menceritakan bahwa tasawuf itu dulunya dipegang oleh Ahlul Bait, estafetnya. Kemudian ternyata setelah lama-lama akhirnya banyak para filsafat, para filosof yang memasukkan teori filsafat ke dalam tasawuf. Nah niku yang kami tanyakan tadi, beliau Yai Kiai Abdul Qayyum mengutip salah satu tasawuf yang difikir oleh Imam Ibnu Arabi. Nah pertanyaan kami, bagaimana taujih beliau terhadap kami, di mana kami kadang bimbang apakah kita mengikuti yang sanak pada Ibnu Arabi atau yang zam atau istilahnya jarah. Soalnya kami sedikit punya pengalaman, yaitu pas membaca kitab Al-Buti, salah satu karangannya dalam Qadhiyah Sakhinah, itu beliau tawassut dengan mengatakan bahwa beliau hal-hal yang berkaitan dengan filsafat dalam tasawuf itu
madsus atau disisipkan. Tapi ada juga ulama yang jarahnya kadang keterlaluan, seperti yang saat ini hidup itu beliau Syekh Said Faudah. Itu beliau berkali-kali mengutip Syekh Sanhuri dalam kitab yang dicetak Maktabah Hakikat yang Turki ini, menjelaskan teori ilmu kalam yang gunanya untuk menjerhu tasawuf yang diberikan atau dipaparkan oleh Imam Ibnu Arabi. Nah, yang kami tanyakan itu sebetulnya bagaimana arahan yang tepat bagi kami ketika mengalami kebimbangan niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafnya ya, karena yang dibahas pertama omongan saya atau apa, terpaksa saya harus menjawab. Nanti bisa ditambahi Qayyum insyaallah, bahwa masalah Ibnu Arabi ini masalah yang ghamid. Saman beruntung Mahat Ali Mus itu enggak bahasa tasawuf itu, beruntung, syukurlah. Kita iki sing susah, Pak. Saman kok nggawe PR, malah repot iki. Kita ini sudah susah kok, Bang. Enggak keinginan kita ini ada prodi tasawuf tarekat, itu bukan keinginan kita. Keinginannya Menteri Agama Lukman Hakim itu. Kita sudah minta enggak usah kita fikih, enggak dituruti karena melihat ini pondoknya Mbah Mun orang terkenal tarekat atau tasawufnya tinggi gitu. Kita yang kerepotan ini, sampai nambah-nambahi repot kita ini. Ya gak apa-apalah, saya jawab sedikitnya aja. Memang ini masalah Ibnu Arabi, masalah yang pelik, masalah yang ghamid. Kita nggak pengen mengkafirkan atau kita takut dijebak lah, takut jebakan-jebakan ya. Jadi khilaf-khilaf itu kalau angan-angan saya, khilaf Syiah, Khawarij, khilaf Mu'tazilah dan lain-lainnya, itu kalau angan-angan saya itu semua itu kayaknya jebakan dari dari Yahudi. Jadi semua itu jebakan dari Yahudi. Sekarang ada radikal, ada toleran. Ini memang kita dijebak sekali ini. Ini angan-angan saya setelah saya baca saya ngarang kitab Risalah Kafiyah ini sampai begitu angan-angannya. Jadi jadi mungkin memang ada kesengajaan dari pihak-pihak non-Islam atau orang ketiga itu pengen mengadu domba kepada umat Islam, ya memunculkan orang-orang seperti Ibnu Arabi dan lain-lainnya itu mungkin. Jadi Ibnu Arabi sendiri ya mungkin hatinya enggak seperti itu, cuman ya enggak tahu, mungkin pesanan atau apa, wallahu a'lam bishawab. Alhasil yang jelas kita husnudzon karena melihat kealimannya dan seterusnya, dan harus dicatat beliau itu zahiriyun fil fikhi walaupun falsafiyun fil afkar, tapi fikihnya justru zahiriyah. Itu unik, sama dengan Ibnu Hazm itu dia zahiriyun fil fikhi tapi akidahnya hampir sama dengan Asy'ari, tidak terus kayak Karomiyah, Mujassimah, tidak. Nah, jadi yang ngeri itu kalau ada orang seperti sekarang ini, ada yang zahiriyun fil fikih juga zahiriyun fil akidah atau fil afkar. Jadi mbok yau ojo ngono lah, kenemenan. Kita juga begitu, nggak seneng orang yang liberal atau yang terlalu bebas fil akidah, juga terlalu bebas fil fikih. Jadi ini yang mengerikan. Seperti sekarang ini kita yang kaum santri ini mau dibawa kepada apa tadi,
toleran yang kebablasan atau apa Islam liberal atau Islam apa Islam Nusantara dan seterusnya, ini yang mengerikan. Tapi kita juga mengerikan kalau sampai kita mengkafir-kafirkan atau apa ya, sedikit terlalu suudzon atau terlalu ya anti kepada yang radikal tadi. Kita juga nggak kepingin jadi radikal, karena nanti mengkafirkan teman-teman kita sepondok atau seorganisasi dan seterusnya, atau senasab dan seterusnya. Jadi ini yang alhasil kita nggak pengen, cuman ini adalah tahdzir saja. Tadi kata beliau Kiai Qayyum, wara' fil alamil fikri, insyaallah kita sudah mengikuti seperti yang apa ulama-ulama, sebagian ulama habaib itu kan apa yuharrimun apa mutala'ata kutub Ibn Arabi kan, itu yang kita pilih. Sama dengan masalah apa rokok kita milih, tapi ya milihnya ya bukan terus kita fatwa haram juga bukan gitu. Milih artinya kita pakai itu, bukan mewajibkan. Nah, santri dewi ya kesing rokokan ya, nanti santrinya double dua ya, haram secara apa, secara hukum agama, juga dosa secara agama, juga dosa sama kiainya. Cukup dosa sama kiai saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada tambahan monggo. Jadi begini, masalah kitab-kitab tasawuf, ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Tasawuf amali adalah tasawuf untuk pengamalan yang lebih dikenal dengan tahdibun nufus, kesucian jiwa, kesucian diri. Nah, kitab-kitab tasawuf amali itu yang pertama diantaranya adalah karya-karya yang awal seperti Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub, kemudian Al-Luma', kemudian At-Ta'aruf li Madhabi Ahli Tasawuf, kemudian Ar-Ri'ayah karya Al-Muhasibi. Itu namanya tasawuf amali. Itu kita amalkan sebagai tasawuf apa? Amali. Yang kedua adalah tasawuf falsafi, tasawuf yang berbau filsafat. Ini ada tanda kutip, karena tasawuf falsafi ada tanda kutip, yakni terjadi takhdir. Takhdir itu bisa lampu merah, minimal lampu kuning, ya kan? Awas bahaya kitab tasawuf falsafi, karena tasawuf falsafi ini keluar dari tasawuf amali. Dia tidak di tasawuf amali, tapi ke arah akidah. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, ini yang perlu kami tambahkan dari pertanyaan tadi, karena latar belakang orang-orang sufi itu sendiri. Ada orang tasawuf yang dulunya kimiawi, ahli kimia. Maka begitu masuk ke tasawuf, istilahatul kimiawiyah, terminologi kimia masih dibawa. Al-Ghazali, beliau adalah ilmuwan, muhandis, ahli geometri.
beliau ahli ilmu tasyrih, ilmu anatomi tubuh. Maka beliau ketika di Ihya-nya Kitabut Tafakkur tidak terasa tasawuf, Kitabut Tafakkurnya terasa berpikir nikmat Allah, itu terasa tasawuf. Tapi kalau kita terlalu lama di situ, tidak mengingat nikmat Allah, bingung dengan masalahnya sendiri. Karena Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, ketika Kitabut Tafakkur, dia contohnya berpikir mensyukuri nikmat Allah tubuh. Dia ulas tasyrihnya. Maka santri kalau mengaji di situ harus merasakan nikmat Allah, kita syukuri. Tapi ilmu tasyrih itu bisa dirasakan bagi orang kedokteran. Maka saya waktu ngaji ngesai kemarin 7 tahun saya mempelajari Ihya, saya maknai saya uyai kula maknani kiambak, kula maknani 7 tahun selesai. Khusus Kitabut Tasyrih kula tanglet istri kula. Saya nggak bisa maknai dengan benar. Makna tentang dimagh, qalb, fuad, am'a, usus yang mana. Maka saya tanya istri saya, karena istri saya dokter. Saya digambarkan, oh ini bagian yang ini, yang bagian ini. Saya maknani setepat-tepatnya. Saya setepat-tepatnya itu. Tetapi begitu saya masuk ke situ tidak terasa tasawuf, terasanya ilmu apa, anatomi tubuh, biologi. Begitu juga Imam Ghazali ketika membahas tentang kiblat, tentang kiblat fikih istiqbalul kiblah. Imam Ghazali mempertahankan fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, itu tidak harus persis kiblat. Yang penting arah. Allah tidak memaksa kita untuk persis. Jadi kalau orang Jawa kadang sajadahnya diiringkan ngalor, kadang diiring ngidul, ngoten iku Imam Ghazali boten kersa. Ngalor ngidul kadang-kadang kula kadang pernah mlebu masjid ngulah kalih. Sajadahe ngulah kalih ya. Kadang miring iler, miring ngidul, tergantung sing jaga. Untungnya kok ora miring ngetan. Ini kan itu yang dimaksudkan Imam Ghazali adalah ibadahnya syatrul masjidil haram, menghadap kiblat. Tetapi disiplin ilmu handasah harus tepat. Ilmu handasah, ilmu geometri, pakai apa itu yang sekarang alat, dulu kompas, GPS, ya kan? Tapi alat-alat ini berkembang, tatawur. Hari ini kita pakai alat teknologi agak miring ke utara, tapi besok ada teknologi baru miring ke selatan. Makanya Imam Ghazali tidak mau ambil pusing, yang penting arah kiblat. Nah ini karena Imam Ghazali latar belakangnya adalah muhandis, juga kimiawi, juga tabib, seorang dokter. Maka terminologi itu dibawa ke kitab tasawufnya. Nah begitu juga ulama tasawuf yang lain yang dulunya filsafat. Nah, dulunya filsafat, setelah filsafat dia masuk ke tasawuf. Maka bahasa-bahasa filsafat itu kadang masih dipakai ketika beliau mengantarkan tasawuf. Nah, begitu dipakai ada eksesnya. Kalau itu dipakai dalam tasawuf amali tidak berbahaya. Melahirkan kitab Kimia Us-Sa'adah Imam Ghazali. Kimia Us-Sa'adahnya Imam Ghazali itu kitab tasawuf amali, bukan tasawuf filsafi, tapi meminjam dari beberapa istilah filsafat, tapi tidak sampai merusak akidah karena amali langsung. Tapi begitu kita masuk ke Al-Insanul Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, kemudian Ibnu Arabi Fususul Hikam dan sebagainya, nah kemudian tentang alam At-Tawasin karya Husain bin Mansur Al-Hallaj, dengan latar belakang filsafat kita ke sana, amali tidak dapat,
malah filsafatnya, tasawufnya juga tidak dapat. Maka betul para ulama mentakdir jangan ke sana, karena nanti tasawufnya tidak dapat, amalinya tidak dapat, dapatnya apa? Filsafatnya. Dan filsafat nanti ini berbenturan dengan akidah kita sendiri, akidah yang telah ditata oleh ahli sunnah wal jamaah, di mana Asy'ari dan Maturidi misalnya. Nah, oleh karena itu untuk kita tasawuf amali tetap ada khusyuk, tarkul kibr, tawadhu dan sebagainya. Untuk tasawuf yang memakai mengadopsi bahasa filsafat tapi masih amali, tidak apa-apa. Seperti Ihya. Ihya itu tasawuf amali, masih meminjam kata-kata filsafat, misalnya bab tafakkur, ada handasahnya, ada ilmu tasyrihnya, ada ilmu kimianya sedikit. Nah, tetapi tidak merusak akidah, karena membawa kita ke amali. Nah, kalau ke tasawuf yang khusus, literatur tertentu yang full falsafi, ini mungkin berbahaya. Tidak mengamalkan tasawuf, tidak dapat akidah yang sebenarnya, malah dapat filsafat yang menyesatkan. Nah, sekarang sudah jelas ya patokannya ya. Nah, sekarang apakah beliau-beliau ini sesat? Nah, ini kita ambil contoh, ada satu kitab Tanbihul Ghabi ya, fi Tanzihi Ibni Arabi. Ada kitab Tanbihul Ghabi fi Tanzihi Ibni Arabi, termasuk yang membela Ibnu Arabi misalnya Jalaluddin Asyuti, kemudian Al-Fairuz Zabadi. Nah, tetapi kakek saya ketika punya tafsir Ibnu Arabi, kakek saya punya dua. Yang satu tuh dikasihkan ayah saya ke Kiai Hamid Pasuruan, kitab tafsir Ibnu Arabi. Pas Kiai Hamid rawuh datang gubuk abai kula, diparingi kitab Az-Zawajir Anik Tirofil Kabair kali tafsir Ibnu Arabi, imut kula ngaten. Nah, itu kakek saya Mbah Khalil di situ dijelaskan, anak-anakku ojo moco kitab tafsir Ibnu Arabi. Nah, bukan beliau benci dengan Ibnu Arabi, karena nanti kalau masuk ke sana tidak dapat syariatnya, tidak dapat amali tasawufnya, dapatnya filsafatnya. Nah, ini kan bahaya, dapatnya filsafatnya. Apalagi kalau sudah menyangkut akidah-akidah prinsip. Nah, tapi saksya beliau sendiri, apakah kita mengkafir? Udah, Ibnu Arabi itu punya istilahat yang para ulama akhirnya menemukan bahwa tidak benar. Jadi sudah mudallas, medsus, selundupan-selundupan masuk buahnya di kitab-kitab tasawuf falsafi, banyak penelundupan. Kenapa bisa terjadi? Ada dua faktor. Faktor internal, karena beliau sendiri latar belakangnya filsafat. Yang kedua, faktor eksternal, seperti yang dikemukakan Syekhuna Yai Najih, adalah orang-orang yang benci Islam, memasukkan tadlis, tadsis ya, dasisa apa itu, selundupan-selundupan ke tasawuf falsafi, banyak dirancokan, talbis namanya, terjadi talbis. Nah, ini oleh karena itu langsung saja ke tasawuf amali, tasawuf falsafi jangan, nanti malah nggak dapat tasawufnya, nggak dapat amalinya, malah dapatnya apa? Filsafatnya, dan nanti berbahaya dengan akidah. Itu apa saja kitabnya? Ya mohon maaf, seperti Futuhatul Makkiyah itu kalau saya ngaji jilid 3, jilid terakhir itu syariat, karena itu wasoya Ibnu Arabi. Al-Futuhatul Makkiyah yang jilid terakhir itu wasoya, hadis-hadis, tidak ada falsafinya, wasoya enak itu wasiat-wasiatnya. Kemudian ya apa gitu yang, nah seperti Wahabi masih menuduh Ihya kecampuran falsafi. Imam Ghazali yang termasuk Ihya itu tasawuf amali, itu saja masih dituduh Wahabi falsafi. Apalagi kita masuk ke Ibnu Arabi, malah semakin ada peluang penuduhan kepada kita ini falsafi, bukan amali ya.
Cukup ya, cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini menjadi tayangan yang bermanfaat, barokah, dan menambah perbendaharaan ilmu kita. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Jangan lupa tonton juga pengajian penuh hikmah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur dalam konten-konten kami lainnya. Dan bagi pemirsa yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairon kasiro. Dan bagi pemirsa yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai wujud dukungan atas channel kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam ilmu yang barokah dan bermanfaat, rezeki yang barokah, sehat dan panjang umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.